warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Swadika. Perkenalkan, nama saya Sabila Deani dari kelas 4B, jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal dalam mata kuliah Manajemen Display Kelas. Di sini saya lihat ada 10 pertanyaan dan nanti saya akan menjawab 10 pertanyaan tersebut. Tetapi mohon maaf jika suara saya yang kurang jelas atau bindeng, soalnya lagi kurang fit badannya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Di sini sebelum kita lebih lanjut menjawab soalnya atau menjawab pertanyaannya, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari pengelolaan kelas dan pengajaran. Pengelolaan kelas itu apa sih? Pengajaran itu apa sih? Baru nanti kita masuk ke perbedaan dan hubungannya itu apa. Nah, pengelolaan kelas di sini yang saya pahami artinya adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara langsung oleh guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas atau kondisi kegiatan pembelajaran itu secara optimal. Sedangkan pengajaran itu adalah kegiatan juga yang dilakukan secara langsung dan secara sengaja, tetapi harus ada prosedur-prosedur atau perencanaan-perencanaan agar mencapai tujuan kegiatan pembelajaran kelas yang akan dicapai atau yang akan diinginkan, seperti itu. Nah, hubungannya itu apa? Sangat jelas sekali ya. Kalau misalkan tanpa adanya pengelolaan kelas, itu suatu pembelajaran atau suatu kegiatan pembelajaran itu tidak akan secara optimal. Suatu kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika guru memahami dan mengelola pengelolaan kelas itu dengan secara baik. Terus perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu seperti ini. Kalau pengelolaan kelas lebih ditekankan dan lebih fokus pada aspek pengaturan atau dalam bahasa Inggrisnya itu manajemen. Dan kalau misalkan pengajaran itu lebih ditekankan dan lebih fokusnya itu di materi pembelajarannya, seperti itu. Nah, itu itu adalah jawaban dari soal pertanyaan nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu artinya adalah penguatan perilaku yang dimana menciptakan atau memelihara perilaku yang positif, seperti itu. Kalau misalkan penguatan negatif itu penguatan perilaku yang dimana dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti ini. Kalau misalkan penguatan positif itu guru memberikan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran atau cerita motivasi atau kata-kata atau kalimat yang memotivasi agar apa? Supaya peserta didiknya itu lebih semangat dalam menerima materi yang akan disampaikan oleh guru, seperti itu. Contoh dari penguatan positif. Kalau misalkan penguatan negatifnya itu apa? Contoh dari penguatan negatifnya itu adalah misalkan dalam kegiatan pembelajaran itu di dalam kelas sudah tidak kondusif atau sedang ribut, anak-anak peserta didik itu lagi ribut-ributnya gitu loh. Nah, guru bisa menyindir atau memperingatkan kepada anak kelas bahwa harus fokus pada materi yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Itu adalah jawaban nomor 2. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara guru menggali kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik? Sebelum kita memasuki lebih jauh jawaban dari nomor 3 ini, di sini saya mau kasih tahu bahwa kecerdasan itu ada 9. Yang dimana seseorang itu pasti memiliki salah satu atau beberapa kecerdasan yang 9 ini gitu loh. Dan misalkan ada seseorang atau peserta didik yang kurang memahami atau tidak minat dalam, jadi kalau misalkan ada peserta didik yang kurang memahami atau kurang mampu di suatu pembelajaran atau di suatu materi yang diterangkan oleh guru, itu bukan karena dia bodoh atau tidak bisa atau kurang mampu. Mungkin dia itu kecerdasan dan minat bakatnya itu bukan di bidang tersebut. Misal kayak gini ya, banyak banget paradigma masyarakat itu meyakinkan bahwa yang bisa matematika itu pintar,
menurut saya statement itu salah, statement yang paradigma masyarakat itu salah gitu. Karena apa? Karena ya dia bisa di matematika karena mungkin kecerdasan minat dan bakatnya dia di bidang numerik, kecerdasannya di bidang numerik kayak gitu loh. Kalau misalkan ada seseorang yang tidak bisa atau tidak mampu dalam atau kurang mampu dalam bidang matematika misalkan, bukan berarti dia bodoh atau bukan berarti dia tidak bisa, bukan. Mungkin kecerdasannya itu atau minat dan bakatnya itu bukan di bidang numerik, kecerdasannya itu bukan di numerik kayak gitu loh. Mungkin kecerdasan dia itu di yang lain, bisa aja kecerdasan linguistik, bisa aja kecerdasan interpersonal, bisa aja kecerdasan emosional, seperti itu. Jadi kecerdasan itu banyak, bukan di bidang satu itu aja. Nah itu kadang saya suka aneh gitu loh, ada pemikiran yang bisa matematika pintar, wah dia pintar nih. Enggak, itu salah menurut saya. Nah kita lanjut ke jawaban nomor 3. Yang harus guru lakukan itu yang pertama adalah pastikan guru itu kalau misalkan di kelas ngasih soal-soal, latihan-latihan atau esai-esai kepada peserta didiknya dong, iya dong. Iya dong. Terus dan kalau misalkan sudah mengasih atau ya, dan kalau misalkan sudah mengasih soal, pasti peserta didik itu mempunyai nilai dari hasil kerja dari hasil kerja mereka gitu. Dan guru bisa lihat nilainya tuh berapa, atau dia tuh dominannya tuh di mata pelajaran apa, di bidang mata pelajaran apa, seperti itu. Nah, guru tuh bisa lihat gitu loh, oh kemampuan peserta didik ini dia mendominasi di materi ini, oh dia mendominasi atau mampunya atau minat dan bakatnya itu di materi ini. Nah kayak gitu, itu salah satu cara biar guru mengetahui kecerdasan, minat dan bakat dari seorang peserta didiknya. Nah terus apalagi nih, kalau misalkan guru sudah mengetahui kalau misalkan peserta didiknya itu kecerdasan, minat dan bakatnya di bidang ini, di materi ini, guru bisa memfasilitasi murid tersebut dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Jadi kalau misalkan kan biasanya tuh ada lomba-lomba, kompetisi atau audisi yang biasa dilakukan di misalkan antar sekolah gitu loh. Nah guru bisa mendukung anak tersebut di bidang tersebut. Misal ada lomba pidacil, ada lomba menggambar, ada lomba mengarang, cerpen gitu, public speaking di depan gitu. Nah guru bisa mengajak anak tersebut yang mempunyai kecerdasan dan minat bakatnya itu di bidang itu untuk mengikuti lomba seperti itu. Dan kalau misalkan dia menang, itu kasih award, maksudnya dikasih penghargaan gitu dari sekolahnya, biar apa? Biar anak itu merasa dihargai gitu. Oh iya, saya tuh sudah melakukan ini, jadi kayak ngerasa dihargai lah intinya, seperti itu, oleh gurunya, oleh sekolahnya, karena dia sudah menang dalam kompetisi gitu. Seperti itu. Kita menjawab pertanyaan soal nomor 4. Jadi contoh kasus penerapan pendekatan resep itu, saya mempunyai contoh kasus seperti ini. Kalau misalkan ada di dalam kelas ada seorang murid yang kurang memahami atau kurang mampu dalam suatu materi atau pelajaran, seperti saya yang katakan di nomor 3 yang saya sudah jelaskan, mungkin bahwa seorang atau peserta didik tersebut kecerdasan atau minat bakatnya itu bukan di bidang tersebut, di bidang itu yang di bidang yang dia kurang mampu gitu loh. Sebenarnya dia mampu tapi mungkin bidangnya itu bukan di bidang yang dia kurang mampuin, tapi di bidang ini gitu misalkan. Nah tapi guru ini jangan ngerasa oh kalau dia bidang dimampu itu berarti yang ini nggak usah gitu, nggak, jangan kayak gitu juga. Setidaknya guru itu mengajarkan dengan cara perlahan atau pelan-pelan kepada anak tersebut, jangan mengucilkan, jangan memberikan cap atau predikat kepada anak-anak tersebut gitu. Maksudnya memberikan cap itu seperti apa? Misalkan dia mah maaf bodoh atau bego gitu, jangan seperti itu. Tapi guru harus pelan-pelan dalam mengajarinya gitu loh. Kalau misalkan anak tersebut tidak bisa dan kalau misalkan anak tersebut kurang mampu, setidaknya guru ini jangan memarahi anak tersebut gitu loh. Harus sabar, harus bijak, agar anaknya itu merasa diperhatikan oleh guru. Dan mungkin guru ini harus bisa memberikan perhatian lebih kepada anak ini gitu loh, supaya setidaknya dia memahami materi yang disampaikan, setidaknya dia memahami gitu loh. Bukan berarti
harus bisa bukan, tapi setidaknya ya dia memahamilah materi tersebut gitu. Dan sekarang kita menjawab pertanyaan soal nomor 5. Nah, ini yang hiperaktif terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan ada anak hiperaktif, sebenarnya saya juga termasuk sih hiperaktif pas waktu SD atau SMP atau SMA. Sekarang udah rada nggak, kok curhat sih? Nggak, oke lanjut. Di dalam psikologi itu ada yang namanya ADHD. ADHD itu ini. Wow. ADHD itu jadi dalam psikologi itu gangguan pemusatan perhatian. Misalkan seperti ini, guru lagi nerangin nih, peserta didik ini yang hiperaktif atau mempunyai ADHD, kalau misalkan ada mobil ambulan yang lewat atau ada suara ambulan itu, dia pemusatannya itu bukan ke guru lagi, tapi ke bunyi si ambulannya itu. Jadi langsung terganggu gitu, langsung teralihkan perhatiannya gitu oleh sesuatu yang membuat dia menarik gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada anak seperti itu, kayak gimana cara menyikapinya? Yang pertama yang guru harus lakukan adalah jangan menempatkan siswa tersebut, siswa yang hiperaktif itu jangan menempatkan siswa tersebut itu di dekat jendela atau dekat pintu, tapi tempatkan anak tersebut di dekat guru. Bisa di depan guru atau bisa diserong gurunya, kayak gitu. Kenapa? Soalnya biar guru itu bisa memperhatikan anak tersebut. Kalau misalkan dia mainan sesuatu kayak gitu. Terus kalau misalkan guru lagi guru sedang menjelaskan, setidaknya mata guru itu sering-seringlah lirik ke dia. Kenapa? Karena dia kayak ngerasa terawasi oleh guru tersebut. Jadi kayak kalau misalkan dia pengen mainan tuh, dia kan pasti ngelirik dulu tuh gurunya. Ini guru ngeliatin aku nggak ya gitu. Kalau misalkan guru tersebut sering ngelirik, maksudnya sering kayak gitu, maksudnya sering ngelirik dia, pasti dia kayak ngerasa terawasi oleh guru kayak gitu. Dan yang harus dilakukan guru ini, singkirkanlah barang-barang atau benda-benda di meja dia yang bisa menarik perhatian dia, yang bisa perhatian itu tuh perhatian dia itu teralihkan gitu loh, kayak gitu. Dan ini yang oh iya, kalau misalkan ada siswa hiperaktif itu jangan dimarahin. Kalau dia semakin dimarahin itu semakin ngelunjak gitu loh. Soalnya pas waktu SD saya tuh pernah kayak dimarahin gitu loh oleh guru. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak seperti ini, dia apaan sih? Dia apaan sih? Jadi kayak benci gitu, bukan benci. Jadi kayak nggak suka gitu ke gurunya. Kalau saya kayak gitu ya, nggak tahu kalau yang lain kayak gimana. Soalnya karakter dan pribadi seorang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau misalkan ada siswa yang seperti itu atau siswa yang hiperaktif, setidaknya jangan dimarahi. Takut psikologisnya itu tersinggung atau dia merasa tersinggung gitu oleh guru tersebut, kayak gitu. Dan ini yang pendiam. Kalau misalkan ada yang pendiam, kayak gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya itu, yang pertama itu komunikasi secara individual, face to face, atau bisa juga guru bisa mendekati murid tersebut di luar kelas dengan pembahasan atau obrolan-obrolan yang ringan. Misalkan seperti ini, kamu biasanya di rumah hobinya apa, sukanya apa, kegiatan yang dilakukan di rumah itu kayak gimana, kayak gitulah. Ini kayak obrolan-obrolan ringan yang bisa menarik perhatian dia untuk berbincang dengan gurunya, seperti itu. Terus yang kedua itu jangan memberikan predikat atau cap kepada anak tersebut. Oh, anak ini pendiam, oh anak ini pemalu, oh anak ini introvert. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Karena balik lagi takut anak itu tuh tersinggung gitu loh dengan cap yang diberikan oleh guru, atau anak itu tersinggung, psikologisnya itu terganggu gitu loh apa yang dengan predikat atau cap tersebut, kayak gitu. Dibandingkan memberikan predikat, guru ini harusnya mencoba untuk agar teman-temannya itu bisa berinteraksi dengan murid yang kurang aktif, kayak gitu. Kayak membantu yang kurang aktif ini untuk berinteraksi kepada teman-temannya, kayak gitu. Dan yang bisa guru lakukan dalam menghadapi peserta didik yang pendiam ini, guru bisa menjalin kerjasama dengan orang tua.
ngobrol lah intinya gitu dengan orang tua peserta didik ini. Ngobrolnya itu kayak misalkan kayak gini, takutnya dia di rumah itu tidak seperti di sekolah. Maksudnya gini, anak ini di rumah itu malah dia berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan rumahnya, tapi di sekolah dia tidak gitu loh. Nah ini kan pasti ada masalah gitu di dalam kelasnya. Ini kenapa, anak ini kenapa gitu loh, kenapa nggak seaktif di rumahnya gitu. Apa ada masalah, apa teman-temannya itu mencemooh atau membuli dia atau bagaimana. Nah guru ini harus menelusuri peserta didik ini gitu, seperti itu. Nah, bisa juga guru ini menempatkan siswa hiperaktif dan siswa yang kurang hiperaktif ini di dalam satu meja. Kenapa? Kalau misalkan siswa hiperaktif ditempatkan sama siswa hiperaktif lagi, ya udah itu kacau. Nah, jadi bisa tuh di dalam satu meja. Kenapa? Kalau misalkan siswa hiperaktif ini mau mainan atau pusatnya teralihkan, dia tuh pasti kayak ngeliat temennya, oh dia diem aja nih. Jadi tuh kayak ngerasa nggak ada temennya gitu buat diajak main, nah gitu. Dan mungkin bisa juga yang siswa yang kurang hiperaktif dia ini tertular hiperaktifnya ke yang kurang hiperaktif ini gitu, bisa juga mungkin ya gitu. Tapi sepengalaman saya punya teman di SMA, dia tuh pendiam. Dia tuh di SMP pendiam, tapi pas waktu SMA dia main sama sejenis orang kayak saya gitu, maksudnya yang geruduk-geruduk. Dia tuh alhamdulillah bisa berinteraksi, maksudnya tidak sependiam di SMP kayak gitu sih. Pendekatannya itu saya ada dua, yaitu pendekatan pengajaran. Saya itu ada dua, pendekatan pengajaran dan pendekatan suasana emosi sosial. Jadi pendekatan pengajaran ini, guru ini merencanakan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Kalau misalkan sudah, selanjutnya guru ini mengimplementasikan perencanaan-perencanaan yang dia buat pada saat kegiatan pembelajaran, seperti itu. Dan jadikan guru ini aktor dalam kelas, kayak gitu. Nah, yang kedua itu pendekatan suasana emosi sosial. Pendekatan suasana emosi sosial itu maksudnya kayak gini. Menurut Goleman itu kalau misalkan dalam pembelajaran tidak mengaitkan atau tidak melibatkan pendekatan suasana emosi sosial ini, pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu tidak optimal hasilnya. Itu menurut Goleman. Nah, jadi pendekatan suasana emosi sosial ini adalah proses yang dimana menciptakan iklim yang bisa membuat emosi sosial itu secara optimal. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran itu bisa murid-murid atau guru menerangkannya itu lebih jelas, dan bisa peserta didik itu menyerap materi yang disampaikan oleh guru gitu. Seperti itu. Kita menjawab nomor 6, bagaimana strategi dalam kayak pengelolaan kelas tantangan, oke? Jadi di sini guru ini harus menciptakan suatu tantangan dalam kegiatan pembelajaran, atau yang dimana anak-anak itu merasa tertantang dalam suatu kegiatan pembelajarannya gitu loh. Tapi jangan terlalu mudah dan jangan terlalu sulit. Kalau misalkan di dalam level permainan mah jangan terlalu hard dan jangan terlalu easy, tapi medium. Kenapa? Kalau misalkan terlalu easy itu jadi anak-anak nyepelein gitu, kayak gampang gitu, ini mah kecil. Nah kayak gitu jangan. Dan kalau misalkan tantangan tersebut terlalu hard atau terlalu susah, nanti anak-anak tuh jadi males ngikutin tantangan yang diberikan oleh guru gitu. Jadi kayak susah, males kayak gitu. Nah, tapi yang sedang-sedang saja, yang medium itu, biar anak tuh merasa tertantang dan ingin mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Dan jika guru selalu mengajar dengan penuh tantangan, pasti anak tersebut tuh kalau misalkan dia di luar kelas atau mendapatkan tantangan yang sama di luar kelas, dia bisa menghadapi tantangan itu karena sudah memahami apa yang telah dia pernah alami gitu. Seperti itu. Agar siswa tidak takut untuk menghadapi tantangan, setidaknya guru itu memotivasi siswanya agar semangat dalam mengikuti tantangan dan memberikan award kepada anak tersebut. Dan jangan memberikan predikat menang dan kalah, jangan, tapi
menang dan belum menang. Kenapa belum menang? Soalnya kalau misalkan dia belum menang, pasti suatu saat kalau dia menerima tantangan kembali, dia itu pasti menang. Ajarkan seperti itu kepada peserta didik. Jangan kamu kalah, jangan seperti itu. Nanti dia ngerasanya, udahlah kalah, nggak usah ikut tantangan lagi. Oke, selanjutnya yaitu nomor 7. Di nomor 7 ini saya mempunyai beberapa solusi yang jadi di sini nomor 7 ini saya ada beberapa solusi. Yang pertama solusinya kayak gini. Anak tersebut boleh mengikuti kegiatan pembelajaran, tetapi lukanya itu harus diperban gitu, biar bau-bau yang tidak diinginkan itu keluar. Nah, seperti itu. Tetapi sebelum itu gurunya itu harus memberikan petuah-petuah terlebih dahulu, arahan-arahan terlebih dahulu kepada anak kelasnya. Ngasih tahu gitu loh, guru tuh temennya ini kenapa, temennya ini kok bisa seperti ini kenapa, dan mencegah adanya pembulian atau cemoohan kepada anak yang terluka kayak gitu. Jadikan anak kelas ini kayak ngerasa, gimana sih kalau misalkan dia dibully itu rasanya kayak gimana, pasti nggak enak kan. Kalau misalkan kalian nggak balaan sama temen itu rasanya kayak gimana, nggak enak kan. Kalau dimusuhin itu gimana, nggak enak kan. Nah, jadikan anak kelas itu merasa seperti itu, biar tidak ada pembulian atau cemooh kepada anak yang terluka seperti itu. Nah, tapi setiap istirahat luka tersebut harus diganti perbannya. Agar apa? Agar pas waktu kegiatan pembelajaran setelah istirahat itu ya tadi tidak aroma-aroma yang tidak diinginkan itu keluar gitu, biar kegiatan belajar itu lancar. Nah, makanya setiap istirahat perbannya itu setidaknya diganti gitu. Oleh siapa? Ya oleh gurunya bisa, oleh orang tuanya kalau misalkan ada ya bisa, seperti itu. Nah, yang kedua, solusi yang kedua kalau misalkan yang pertama ini tidak lancar gitu, ada solusi yang kedua. Solusi yang kedua itu apa? Solusinya itu gini, tempatkan anak yang terluka itu beda ruangan dengan anak kelas. Jadi beda ruangan, biar bisa aja ruangannya itu bukan di kelasnya tapi di lain tempat, bisa di UKS atau di ruang guru gitu, atau bisa di masjid gitu. Tapi resikonya itu guru harus bolak-balik ngajar ya gitu loh. Itu sih menurut saya, biar apa, biar kan dia kan yang anak yang terluka ini kan semangat ya, lagi semangatnya gitu. Kalau misalkan dia takutnya kalau misalkan dia dibedakan, misalkan dia suruh belajar di rumah tuh kayak ngerasa kok saya dibedain gitu loh, kayak gitu. Nah, kalau misalkan guru merasa terbebani dengan adanya bolak-balik kayak gitu, atau merasa terbebani dengan solusi kedua, saya mempunyai solusi terakhir, ini paling terakhir, yaitu anak yang terluka tersebut belajarnya di rumah dengan orang tua, tapi tetap diawasi dengan guru gitu. Maksudnya tetap diawasi guru tapi kayak daring lah, intinya daring. Nah, kayak gitu ya, tapi resikonya itu banyak gitu loh ya. Resikonya itu mungkin dia hasil kerjanya tidak seoptimal pada saat dia belajar di sekolah, atau merasa terbedai gitu, kayak merasa kok saya nggak boleh ke sekolah gitu. Nah, kayak gitu sih, ini solusi paling terakhir. Oke, saya akan menjawab nomor 8. Penting ya, menurut saya penting banget. Soalnya apa? Soalnya sekarang kan zaman milenial ya, bukan Gen Z lagi, tapi udah gen milenial, gen milenium, yang dimana teknologi itu diperlukan dalam suatu kegiatan kayak gitu. Agar apa? Apalagi ini di kelas, apalagi ini di SD, di MI, yang dimana anak-anak peserta didik itu sudah mengerti caranya memainkan gadget atau teknologi kayak gitu. Kenapa penting? Karena agar tidak bosan, jadikan teknologi itu alat media pembelajaran. Dan yang saya pernah nanya ke anak SD yang dimana gurunya itu teknologinya itu dijadikan alat pembelajaran, dia bilang dia memahami dan lebih jelas materinya ketika guru menerangkan dengan media tersebut, media atau alatnya itu teknologi kayak gitu loh. Dan anak itu tidak merasa cepat bosan dengan adanya teknologi.
rasa ingin yang tahu yang lebih gitu loh, seperti itu. Jadi kenapa penting ya, penting banget 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 banget. Nomor 9, pengelolaan kelas yang seperti nomor 1 yang saya sudah jelaskan. Indikator-indikatornya itu ada banyak ya. Yang pertama yaitu terciptanya kondisi belajar yang kondusif, yang lancar, yang secara optimal. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak kelas atau peserta didik. Maksudnya itu mengembangkan hubungan baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, seperti itu. Yang ketiga yaitu mengatur kegiatan kelompok secara baik atau secara optimal. Yang keempat, terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang kelima, guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Kayak gitu. Terus, ini yang keberapa? Lupa. Selanjutnya, guru bisa membedakan antara prosedur kelas dengan rutinitas kelas. Maksudnya prosedur kelas ini kayak sebelum masuk ini anak itu harus ngapain, kayak gitu. Kalau misalkan kalau rutinitas kelas itu tata cara anak ke toilet itu, pergi ke toilet itu seperti apa, seperti itu. Selanjutnya adalah guru tidak mendisiplinkan peserta didik dengan cara mengancam atau dengan ancaman-ancaman. Itu tidak boleh seperti itu guru. Oke, nomor 10, nomor terakhir. Sebelum kita menjawab lebih lanjut soalnya, kita harus mengerti dahulu nih, preventif itu maksudnya apa. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif itu artinya mencegah. Kayak gitu, preventif itu artinya mencegah. Dan cara guru melakukan tindakan-tindakan preventif bagi siswa yang tidak terlibat secara optimal itu seperti apa di masa COVID-19 ini atau di masa pandemi ini. Yang pertama, guru harus mempunyai semua kontak orang tua peserta didik di dalam kelas. Maksudnya guru harus punya nomor orang tua setiap peserta didiknya, kayak gitu. Untuk apa? Untuk menjalin kerjasama antara guru dengan orang tua dengan anaknya, biar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Untuk apa juga? Untuk berkomunikasi dengan orang tua jikalau anaknya tersebut dalam kegiatan pembelajaran online atau daring tidak secara optimal. Jadi guru itu bisa memberitahu kepada orang tuanya bahwa anak ibu atau anak bapak kurang optimal dalam kegiatan pembelajaran, sehingga orang tua itu memberikan arahan kepada anaknya untuk tetap optimal atau menyupport anaknya agar tetap bertahan di dalam masa kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, kalau misalkan ada orang tua murid yang susah diajak kerjasama, kayak gimana kayak gitu? Ya, mereka harus tahu gitu loh. Mereka harus tahu resikonya kalau misalkan orang tua tidak bisa bekerja sama dengan guru. Maksudnya resikonya itu apa? Ya resikonya ya maaf aja kalau misalkan jangan menyalahkan guru kalau misalkan anaknya tidak lulus atau tidak naik kelas, kayak gitu. Karena diajak kerjasama aja susah, kayak gitu. Yang kedua, yaitu selain terus-menerus berkomunikasi dengan orang tua, guru bisa memberikan pas waktu kegiatan pembelajaran ini kan menjelaskan materi. Nah, sehabis menjelaskan materi, setidaknya guru memberikan video pembelajaran, link video pembelajaran atau video pembelajaran kepada peserta didik agar materi yang disampaikannya itu lebih menyerap, lebih jelas, lebih paham gitu kepada peserta didik, kayak gitu. Dan guru juga bisa memberikan ide-ide, arahan-arahan atau masukan-masukan kepada orang tua agar orang tuanya itu bisa mengajari kembali apa yang diterangkan oleh guru gitu loh. Dan orang tuanya itu mungkin bisa
menciptakan atau membuat alat media pembelajaran untuk mengajarkan anaknya kayak gitu. Biar apa? Biar anaknya itu paham dan bisa optimal. Sudah sewajarnya sekali ya, sudah sewajarnya banget kalau misalkan orang tua itu menyupport dan mendukung anaknya dalam kegiatan pembelajaran daring di masa pandemi ini. Kalau misalkan orang tuanya aja nggak nyupport gurunya, nggak nyupport anaknya, gimana anaknya bisa sukses ya, gimana anaknya bisa optimal dalam kegiatan pembelajaran. Sukses atau tidaknya pembelajaran secara optimal itu menurut saya mah tergantung guru dan orang tuanya gitu. Orang tuanya mau nggak nih diajak kerjasama. Kalau misalkan orang tuanya nggak mau, ya gimana bisa secara optimal dan gimana anaknya bisa hasil kerjanya bisa sukses atau maksimal kayak gitu. Jadi percuma juga kalau misalkan orang tuanya nggak bisa diajak kerja sama gitu loh. Sekian jawaban pertanyaan-pertanyaan soal UAS dalam mata kuliah manajemen display kelas yang dimana diampu oleh Bu Nur Atiko MPD. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas atau suaranya bindeng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.